Oke, nah di sini bentar ya.
Baik, mohon maaf ya adik-adik, mohon maaf sekali ini tadi ada suatu hal. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Mbak Febi sama siapa tuh yang ketua 3 kelas A? Jangan lupa dibuat laporan ya Mbak. Halo. Baik, Kak. Iya, Kak. Oke, yuk, yuk. Oke, Mbak Latifah ya. Oke. Baik, Kak, tadi Kakak sudah ngecek, itu ada beberapa kelas yang sudah masuk ya. Nah, cuma Kakak perlu konfirmasi nih, ada yang ini. Ada kelompok di kelas A, itu ada dua yang ini apa yang namanya membuat kelas dua. Nah, tapi yang di kelompok dua ini belum ada. Mohon maaf Kak, untuk yang pembuat kelas ada 2 tadi maksudnya gimana ya? Bentar ya.
Baik, kita ulang lagi ya. Nah, yang ini teman-teman, ada dua yang ini. Nah, tadi ada yang mau konfirmasi tadi, siapa tadi? Saya, Kak. Ya, gimana? Maksudnya yang dua itu gimana? Oke, jadi yang dua ini, nah, oke, tadi ada yang misalnya, aduh ini kenapa lagi ini nggak bisa. Nah ini, kelas Febi ini yang membuat dua kelas. Ini kelas yang pertama itu atas nama Nur Fadila, sama Vina Oktaviani yang kedua. Nah, tapi di nama-nama ini itu belum ada yang belum membuat kelas Edmodo yang untuk kelompok 2. Nah, mohon konfirmasinya nanti. Satu itu si siapa Vina Oktaviani tadi ya, sama Denia Nur Fadila. Itu beda kelompok, Kak. Nah, ya makanya tadi mau kakak konfirmasi, ini kelompok yang Nur Fadila ini yang di mana? Soalnya yang di sini nama Nur Fadila sama di sini pun tidak ada namanya Denia. Makanya tadi kakak pilih, kakak tandain ini, gitu. Yuk. Permisi Kak, Ya, silakan. itu kurang Denia Nurfadilah Kak, belum dimasukkan di tabel itu. Di sini? Iya, Oh, berarti bukan Febi Nur Fadila, bukan ya? bukan Kak. Ada dua tuh namanya. Beda depannya aja Kak. Oh, oke. Untuk emailnya? 8 berarti ya? Benar berarti di sini kelompoknya, kelompok 2. Mbak Denia. Halo. Iya, kelompok 2 Kak. Benar ya, kelompok 2 ya? Oke. Oke, berarti kalau seperti itu sudah selesai untuk pembagian kelompok. Oke. Nah, jadi tadi ada beberapa kelas yang kakak cek, itu masih ada yang kosong. Nah, tolong teman-teman, maksud kakak kemarin di sini kan karena pengelolaan kelas digital, berarti teman-teman yang berperan sebagai guru, itu ya memang untuk meng-share materi dan lain-lain. Nah, nanti untuk yang asisten itu bisa membantu yang teman yang jadi guru. Nah, teman-teman yang lain, yang kelompok yang 6 orang yang lainnya, itu mohon untuk pertama ya oke, ini sudah ada interaksi di dalam sini ya, baru suka. Nah, namun untuk pengumpulan tugas dan apa ya, dan konfirmasi di sini diskusi itu tolong dicek, ya, tolong diaktifkan. Jadi misalnya Mbak Mufti Zahro itu kelompoknya Mbak Mufti Zahro itu kelompoknya siapa? Mbak Mufti di kelas B ya. Mbak Mufti Zahro. Nah, ini misal Kus Indra ini, Mas Theodora, dan semuanya ini Mas Rizda, itu ada misalnya mau melakukan diskusi. Nah, itu tolong diaktifkan di dalam kelas Edmodo-nya. Jadi Mas Theodo harus berkomentar, bertanya. Tadi sudah ada kelas yang sudah ada pertanyaan. Ya mungkin bisa meng-share video, link-link tugas, atau link-link pertanyaan, seperti itu. Nah, kemudian dibuatlah kayak kuis-kuis kecil kan,
dibuat pertanyaan-pertanyaan atau memasukkan Google Form. Tadi sudah ada juga yang kakak lihat kelas berapa tadi ya yang sudah ada Google Form. Ah, ini sudah ada nih, seperti ini. Oke, PPT sudah bagus. Nah, ini Mbak Rofifa. Nah, ada pertanyaan. Nah, maksud kakak, tolong ini lebih diperbanyak lagi. Paling tidak berapa pertemuan ya? Ada 2 atau 4 pertemuan. Nah, ini baru satu ya. Jadi ini tolong diaktifkan per kelasnya itu sampai pertemuan kita yang ketiga. Ya, sembari dicicil aja. Nah, ini sudah ada memberi tanggapannya ini ya. Nah, terus ada share dan lain-lain. Paham ya, teman-teman ya? Halo. Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. nah, ya tolong. Tadi masih ada yang kosong, ada beberapa yang kosong. Jadi tidak kakak. Ini spreadsheet. Oke, nah ini juga masih kosong. Tolong diaktifkan kelasnya. Soalnya nanti laporan kakak bakal mengabsen ini teman-teman yang di kelompok. Ini baru kakak buat aktifnya. Aktif. Nah, jadi bisa kakak track nanti dari kalian. Oh, ini seperti tadi siapa Mbak Rofia kan? Rofifa ya, apa Rofia tadi. Nah, itu bisa kakak cek nanti dalam ya nyicil lah nanti kakak ngeceknya. Jadi jangan sampai di pertemuan ketiga tidak ada yang aktif ya. Soalnya ini untuk laporan kakak. Oke, paham untuk Kasid Mudu? Ini tidak apa-apa, sudah bagus, sudah membuat kelasnya. Nanti kita lebih dipercantik lagi ya, lebih diaktifkan lagi. Nah, seperti ini nih, ada YouTube-nya, sudah masuk lampiran pertemuan PPT-nya. Oke, nah ini Mbak Danise, nah Mbak Citra. Nah, ini sudah lumayan bagus nih, sudah banyak nih. Nah, gitu ya. Divariasikan misalnya ini, oh anak-anak silakan kalian mengerjakan tugas di bawah kayak gitu. Nah, nanti hasil pengerjaannya guru atau asisten itu men-screenshot dan di-upload di sini. Kayak seperti pengumuman. Seperti itu ya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi, nah setelah kakak rasa tidak ada masalah, nah tolong ini, teman-teman setiap akunnya diberi foto ya. Diberi foto ya. Diberi foto, biar lebih cantik profilnya. Oke. Paham? Ada yang ingin ditanyakan terkait Edmudo? Halo. Paham, Kak. Belum ada. Nah, yuk. Yuk. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke kelas pada. Baik. Nah, di sini kakak juga sudah membuat ada 10 kelas. Di sini ada, tolong dicatat dulu nama kelasnya biar mudah nanti mencarinya. Pengelolaan kelas digital A kelompok 1 sampai pengelolaan kelas digital B kelompok 5 ya. Oke, nah ini tolong dicatat. Terus nanti teman-teman itu coba sembari dicek aja sekarang. Sembari dicek, yang pakai komputer sembari dicek. Yang pakai komputer sembari dicek atau laptop di Spada. Silakan dicari. Silakan dicari kelasnya itu di FKIP ya, teman-teman. Kakak ini ya, seperti biasa, cari FKIP. FKIP, terus di bagian program sarjana, terus di bagian pendidikan akuntansi. Benar ya? Prodi akuntansi ya? Betul, Kak. Oke. Pendidikan akuntansi. Nah, nanti di bagian semester genap. Nah, ini sudah muncul semua kelasnya di sini. Yang kreatornya atas nama kakak ya. Nah, tolong yang untuk yang kelompok 3 jangan masuk di kelas ini ya. Tadi ada sedikit error, jadi kakak ini apa?
Ada bermasalah. Jadi yang ambil yang ada di bawahnya ini, yang ada course kreatornya. Oke, kita ambil contoh satu untuk adik-adik pelajari. Tolong ini bagian yang mencatat, tolong dicatat ya. Tolong dicatat, jangan sampai ada yang terlewat. Di sini di Spada, adik-adik bisa melihat sendiri. Nanti ada, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa dicek di tutorial atau yang video. Nah, cara masuk ke kelas Spada dan lain-lain sudah ada semua. Nah, hal yang pertama yang harus adik lakukan, teman-teman lakukan, itu adalah mengedit teman-teman itu yang pertama harus mengedit profil dulu. Kalau sudah semua, teman-teman atur terlebih dahulu. Oke ya, sorry. Kelas tadi, teman-teman harus mengatur usernya dulu, mengatur user. Oke, misalnya enroll user. Sorry. Ini tugas untuk guru ya, tugas yang untuk guru. Klik user tadi. Mana ini tadi ya? Nah, ini sini. Nanti kakak ulangi dari kelas ini, nanti adik-adik pasti dia ini ke off. Nah, seperti ini nanti pas pada saat masuk kelas ini, yang kemudian nanti tune editing on, kemudian ke menu more, user, pilih enrollment method. Nah, hal yang pertama ini di disable ya, khusus untuk guest access. Khusus untuk guest access itu di disable. Nah, kemudian setelah kedua ini di disable, ini apa ini? Oke. Teman-teman menambahkan khusus untuk guru ya, menambahkan teman-teman yang teman kelompoknya. Misal contohnya seperti ini, kakak ulang lagi ya, biar ini setelah tune editing on. Halo? Mohon maaf mungkin lebih dipelanin lagi penjelasannya biar saya nyatetnya lebih mudah juga, soalnya tadi kecepatan. Oke, baik. Sorry ya. Sampai mana tadi Mbak? Sampai di kelas ya? Nanti, nanti teman-teman yang bertugas sebagai guru, akan dihadapkan dengan kelasnya yang kosong seperti ini. Kosong ya. Nah, setelah itu, nanti ini di tune editing on terlebih dahulu oleh teman-teman yang bertugas sebagai guru. Kemudian, setelah ini muncul seperti ini semua, nah ini sudah muncul, ini berarti sudah siap untuk diedit, teman-teman. Nah ini, kalau sudah muncul seperti ini, klik gear ini, gear ya, kalau kakak bilangnya ini gear, terserah nanti mobil. Kemudian pilih more. Nah setelah dipilih more, teman-teman dipilih menu user, bagian user. Setelah di user, nanti ke enrollment method. Nah, kemudian ini tolong di disable semua, dua ini. Dua ini tolong di disable semua. Setelah di disable, kemudian ditambahkan metode ya, metode ini choose pilih self enrollment.
Oke, kalau sudah, nanti dibuat nama, misalnya PKDA 1. Ini dibuat nama seperti ini, enrollment key-nya ditulis PKDA 1, huruf besar ya. Use group enrollment key. Oke, di yes, karena kita menggunakan enrollment key. Default check-in, biar enak, biar bisa itu di teacher aja ya. Jadi teman-teman nanti masuknya, jadi oh TCC, lebih baik ada yang student, ada yang teacher aja. Oke. Kemudian ada, kita pilih tanggal mulainya. Mulainya itu dari tanggal hari ini aja, enggak apa-apa. Ended-nya tidak usah. Setelah itu ditambahkan add method. Ini harus 8 ya. PKDA 22 itu. Oke. Oke, Mbak Ines, silakan. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau beribadah untuk sore hari ini, dipersilakan. Nanti mengikuti saja ya, ininya apa, ada zoom-nya. Nah, setelah teman-teman menambahkan PKDA khusus untuk yang guru, kemudian ini sorry, dibuat teacher aja, biar nanti teman-teman semua bisa bergabung sebagai teacher ya. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti kelasnya itu akan, coba salah satu dari ini, lihat kelas pengelolaan kelas digital. Bagaimana tampilannya? Apakah harus memasukkan enrollment key atau tidak? Ada yang membuka sepadah? Tidak pakai enroll tuh, Pak. Tidak pakai enroll ya? Tidak. Kalau yang ini coba. Mohon maaf, Pak. Tadi saya masuk ke ini, kelompok saya. Untuk kelas A, kelompok 1 udah ada enrollnya, tapi yang lain belum ada. Ya, ini kan kita baru contoh. Ini untuk teman-teman yang lain ya. Nanti ini saya hapus semua nanti, dibuat ulang. Ya. Oke ya. Benar berarti Mbak ya, enroll ya. Oke. Nah nanti ini sudah mumpung ada satu di sini. Yang kelompok 1 siapa ya, kelompok 1? Kelompok 1 kelas A itu Mbak Vina ya. Mbak Vina ini emailnya saya tambahkan. Sudah membuat kelas pada belum Mbak? Akun pada. Ini ya. Vina Oktaviani ya? Iya, Kak. Betul ya?
Nah, itu kakak masukkan seperti ini, teacher, add. Nah, coba Mbak Vina, bisa dilihat, Mbak Vina, Ya, Kak? dibuka sepadanya, Mbak. Sudah masuk belum di kelas digital A kelompok 1? Sudah, Kak. Sudah masuk ya? Ya, sudah. Oke. Tampilan awalnya bagaimana, Mbak? Di sini, Mbak. Sama seperti itu, Kak. Sama seperti ini. Iya. Ininya on atau off? On. Baik. Nah, itu untuk teman-teman yang bertugas sebagai teacher. Nah, silakan nanti untuk yang kelompok kelas A, kelas 1, itu masuk. Coba saya minta yang kelompok 1, yang kelas A. Yang kelas A itu silakan bergabung di kelas padanya, yang sudah kakak buat tadi. Untuk Mbak Feby, Mbak Afinda, tadi ada Mbak Afinda nih, buka ini tadi. Ah, ini Mbak Afinda Dewi ya. Coba dimasuk dulu kelasnya, pakai enrollment key-nya tadi. Enrollment key-nya PKDA 1 2022. Masuknya sebagai apa, Mbak, di situ, Mbak? Enrollment kayaknya tadi apa, Kak? Ini, Mbak. PKDA 1 2022. Sudah? Oke, ini sudah ada masuk satu ya. Nah, ini. Jadi masuknya sudah sebagai teacher. Mbak Vina sama Mbak Vinda ini sudah masuk sebagai teacher. Oke, kok ini Mbak Vina bisa jadi sebagai student juga ya? Oke, tidak masalah dia mau sebagai student atau sebagai teacher. Karena kita intinya dengan status roles-nya sebagai teacher, teman-teman bisa mengedit semua. Coba Mbak Afinda untuk mengedit salah satu ininya. Mengedit salah satu kayak general. Kembalikan lagi Mbak Afinda ke bagian pengelolaan kelas. Sama Mbak Mbak Vina tadi ya. Untuk mengedit kelas, nah untuk teman-teman untuk mengedit kelas, itu yang pertama pastikan kita on-kan terlebih dahulu. Kalau dia sudah on, dia munculnya turniting editing off. Nah, kalau sudah semua seperti ini, sudah muncul add an activity of resource dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan mendesain kelas digital untuk kelompok 1.
Yang pertama, untuk mengubah judul yang di sini, topik 1, topik 2, dan lain-lain, ya teman-teman tinggal klik ini. Misal, kelas latihan. Dicoba ya, Mbak ini tadi, untuk yang di tempat lainnya. Ini harus di-enter ya. Oke, ya ini. Kemudian ke bagian menu edit. Edit section. Nanti bakal muncul seperti ini. Ini bisa teman-teman di bawah. Nah, silakan nanti teman-teman membuat atau mendesain bersama-sama. Misal kelas selamat datang di kelas titik-titik. Ini bisa diatur. Tapi bisa ini kelas atau mau di bold bisa, di garis bawah bisa. Masukkan fotonya. Nah, tolong nanti teman seluruh ini dimasukkan fotonya di sini ya. Insert or edit image. Nah, ini kemudian browse repositories. Pilih upload file, jangan yang lain ya. Pilih upload file, pilih choose. Ini kakak sebagai contoh, ambil yang ini kemarin. Kalau muncul seperti ini nanti tinggal di overwrite aja, biar menggantikan yang lama. Kemudian kalau tampilannya terlalu besar, ini dia atur, dibuat 100, 150, dia auto size ini. Baru di save image. Oh, ini dibuat dulu foto. Nah, nanti bakal muncul di sini. Ini bisa ditaruh di rata kiri, bisa, rata kanan bisa, rata tengah bisa. Nah, tinggal nanti bisa diatur ya. Dimasukkan per ininya. Oke, ini kita hapus. Oh, sorry. Mending. Kemudian di save change, nanti dia bakal muncul seperti ini. Ini untuk bagian section kelas latihan. Jadi intinya di setiap ini kan ada pembatas nih, Ini dia sectionnya. Apapun yang teman-teman tambahkan di sini, dia akan tetap di sini, tetap di bagian section yang pertama. Nah, yang kemudian ada lagi, misalnya khusus di ini perkenalan atau pengumuman, perkenalan aja, di enter. Nah, ini perkenalan. Bisa juga diedit sini, silakan. Ini ada pilihan. Bisa diedit setting juga bisa. Nah, ini. Ini bisa teman-teman mau masukkan pengumuman. Nanti penjelasan dari mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk, misal tujuan untuk titik, misal, gitu ya. Tujuan untuk titik. Nah, terus kalau mau menambahkan file, silakan menambahkan filenya. Gimana ini? Menambahkan file. Oh tidak, nah ini ya menambahkan filenya ada di nanti. Pokoknya dibuat seperti ini ya untuk bagian forumnya.
ketersediaannya. Oh, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Subscribe attack tidak perlu, diskusi. Oke. Kalau dia sudah selesai, dibuat yang di bagian atas ini atau oke, diskusi. Teman-teman langsung save and return to course. Ini dia nge-save apa yang kita edit tadi dan dia akan bakal masuk ke sini. Ini tempat diskusi nanti sebagai kalau misalnya kita buka dia akan seperti ini nanti. Nah, bagian di sini add new topic. Subjeknya apa? Ah, di sini. Itu untuk yang di bagian section pertama ya. Nah, ini. Ini untuk paling tidak di bagian section kelas latihan ini perkenalan semua isinya. Mau di sini teman-teman mau buat perkenalan boleh, atau mau untuk mahasiswa atau apa, atau dibuat pengumuman, ataupun mau dihapus juga tidak apa-apa. Yang pasti untuk di section pertama ini untuk perkenalan perkuliahannya. Oke. Nah, nanti misalnya ada RPS atau RPP. Sudah belajar RPP belum? Teman-teman? Halo? Mbak Mufti, sudah belajar membuat RPP? Baru kayak tujuannya, jadi bertahap gitu. Belum kayak RPP-nya. Nah, dimasukkanlah misalnya materi apa yang mau dimasukkan, disampaikan tujuan pembelajarannya, manfaat pembelajarannya ya di sini ya. Nah, kemudian dirasa selesai mendesain yang section pertama, teman-teman nanti kembali ke mengedit ke section kedua. Section kedua ini, section kedua itu boleh pertemuan pertama, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Ini sampai 8. Nah, sama halnya dengan yang section pertama, teman-teman bisa menambahkan, mengedit di sini. Pilih custom ya, pilih custom. Apa tadi yang mau disampaikan tadi, misalnya pertemuan pertama. Pertemuan 1. Bisa teman-teman jelaskan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang itu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang titik. Oke. Sekian. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini teman-teman. Penjelasan deskripsinya. Misal teman-teman mau menge-share file atau pengumpulan tugas, ini ada add an activity or resource. Nah, di sini banyak pilihannya. Oh, ternyata saya tidak kelihatan. Bentar ya. Kok nge-lag? Kesel. Oke, nah. Di sini banyak resource-nya, activity dan resource-nya, kegiatan dan sumbernya. Di sini ada aktivitas, jadi aktivitas untuk kegiatan kita di dalam kelas digital. Di kelas ini ada assignment. Ini teman-teman bisa menggunakannya untuk mengumpulkan tugas. Assignment ini. Terus menggunakan kuis, forum, terus untuk kita kalau bisa 3 ini dulu aja. Kalaupun agak ini kita menggunakan glossary kita sepakatin saja untuk aktivitas itu ada kita menggunakan assignment, chat,
forum, sama quiz. Gitu ya. Udah dicatat ya? Untuk activity, kita menggunakan assignment, chat, forum, dan quiz. Untuk yang research, nah bisa kita menambahkan buku, kalau bisa ada buku, file, Google Meet. Ini biasanya untuk menambahkan link kalau nggak salah. Di ini aja dimasukkan dan URL. Nah ini ya contohnya nanti seperti ini, assignment. Nah masukkan namanya, tugas, titik-titik, salah. Deskripsinya, jelaskan tugasnya apa. Buat tugas seperti ini. Oke. Nah. Jangan lupa dicentang display description on course page. Silakan ditambahkan filenya. Misal tugasnya di dalam file, teman-teman masukkan. Contoh ya. Ini misal ini. Ini. Misal, kita masukkan Excel. Upload file. Dia bakal masuk seperti ini. Nah, ini tentang ketersediaan tugasnya. Allow submission form dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Juni. Ini dimatikan saja, biar tidak ini. Tipe submission, tipe tugas yang bakal digunakan. Online text atau file submission. Karena kita semuanya ini kalau bisa dibuat ya, biar kita pakai file submission aja. Terus maksimal number of upload, biarkan otomatis seperti ini. Yang lainnya tidak usah digunakan. Tetap setelah selesai, save and return to course. Nah, nanti dia seperti ini muncul ya. Untuk section yang di pertemuan pertama. Di setiap section harus ada tugas, harus ada kuis, harus ada chat dan forum. Ya, nanti ditambahkan, kita contohkan lagi untuk yang forum. Ditambahkan, silahkan diskusikan. Diskusi materi. Titik-titik. Ini dikasih tahu kan, diskusikan pertanyaan tentang diskusikan tentang apa? Bagaimana menurut Anda tentang titik-titik. Seperti itu ya. Display. Ini biarkan sudah semuanya seperti ini. Return to course. Nah, kalau untuk teacher, memang dia kalau dia sedang posisi turn off, dia memang masih seperti ini nanti ya. Kalaupun kita klik, nah ini langsung sih add new discussion topic. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi tadi assignment sudah, forum, quiz. Nah, kita tambahkan quiz, latihan, materi, description, kerjakan materi ini.
dengan baik dan benar. Timing, enable, tetap buka. Untuk grade, oke, biarkan saja. Setelah itu, ini tampilannya no image. Oke. Oke. Yang selanjutnya, chat ya. Chat. Oh ini, konsultasi misalnya. Konsultasi. Silakan berkonsultasi. Jadi mulai. Oke. Save and return course. Nah ini mungkin di satu section ada 4 ini, mungkin nanti teman-teman bisa di topik kedua yang menambahkan untuk resource-nya atau kalianlah biar untuk materi-materi. Book. Nanti teman-teman materi apa? Description. Dijelaskan ya judulnya apa, tentang apa, tampilan, oke, common. Nanti bisa dimasukkan filenya di sini. Oke, save and support. Sudah, kita masukkan semua. File. Ini silakan dimasukkan filenya juga. Materi apa, deskripsi. Masukkan file PPT atau apa di sini silakan, terserah. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi ya. Oh, ini harus masuk ternyata. Oke. Nah, bakal dia langsung seperti ini nanti. Kita lihat di bagaimana fungsinya. Turn editing off. Nah, ini nanti langsung mendownload teman-teman kalau dari file tadi. Kalau yang ini, oke. Nah, ini chapter title. Bisa dimasukkan nanti. Misalnya guru ya, karena mungkin ini seorang guru. Mungkin yang khusus guru nanti dimasukkan ya. Chapter title ya. Chapternya apa, diisi semua. Kalau misal kelas 1 pada only able chapter. Oke, nah jadi nanti seperti ini dia, khusus untuk ininya. Oke, setelah itu bagian konsultasi tadi. Nah, nanti dia masuk ke bagian sini. Kemudian ada latihan materi. Nah, mungkin untuk guru ya,
mengedit kuisnya di sini. Edit kuisnya. Ah, ini sampaikan judulnya, misalnya materinya apa? Akuntansi. Oh, jangan lupa di enter ini ya. New question. Masukkan banyak pilihannya di sini. Mau esai, mau apa, tinggal silakan dipilih. Di add. Masukkan judul. Paling tidak ada beberapa ini ya. Beberapa soal. Ada 10 atau 20, silakan. Lebih banyak, lebih bagus. Nah ini ya. Oke. Kita kembali lagi ke kelas awal. Nah, sama ya, untuk per sessionnya, per topiknya, itu dibuat sama kayak gini. Jadi, paling tidak ada 4 topik, paling tidak minimal 4 topik ya. Minimal 4 topik, bisa lebih bagus untuk penambahan materinya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kak Iwan, Ya. mohon izin untuk videonya yang record ini nanti misalnya kita minta boleh? Nah, Soalnya tadi ada beberapa sesi yang memang kecepatan gitu, jadi baik. agak kurang gitu nyatetnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, untuk sementara di apa dulu yang mau ditanyakan, dikonfirmasi, nanti video saya share. Jadi biar kita, ya silakan Mbak Pindah. Tadi kan saya sama Vina udah itu ya dijadiin teacher, tapi di Spada tuh kita cuma bisa edit yang udah dibuat sama Kak Iwan ya gitu. Jadi kalau kita mau edit yang misal di topik yang kedua gitu nggak bisa. Coba Mbak, di share skill Mbak. Saya lihat Mbak. Makanya itu saya harus konfirmasi yang dari punya saya sama punya Mbak, itu biar ini apa. Kalau tidak, berarti PR saya memasukkan semuanya ke dalam kelas enrollment. Lah, ya. Terus? Misal kita mau edit di topik yang kedua gitu nggak bisa. Coba diedit yang tulisan editnya Mbak. Gimana? Yang tulisan editnya. Yang di sini. Ya. Oh, cuma seperti itu dia ya. Iya, jadi cuma bisa edit yang udah dibuat tadi. Coba Mbak siapa tadi? Yang satu tadi? Vina. Mbak Vina. Waktunya saya sama seperti Avinda, Kak. Saya lihat. Kalau add activity bisa enggak? Coba Mbak Avinda juga. Add activity ya, Mbak. Satu aja. Ya, diklik satu Mbak. Ya, bisa itu ya. Iya Kak, bisa. Bisa ya. Di cancel Mbak Vina. Balik ke awal lagi Mbak. Kok bisa ya? Oke, di atas lagi coba. Coba di bawah, ke bawah.
Topik ini nggak bisa diedit pasti ya. Oke. Sebentar, coba. Coba diklik gear ini, Mbak. Coba more. User. Coba user, klik user. Nggak bisa ya? Bisa, Kak. Enroll method, enroll method, Juga nggak bisa. nggak bisa semua itu. Bisa itu. Yang enroll method ini nggak bisa ya? Diklik ya? Nggak bisa, Kak. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisanya yang ini. Bisanya yang itu ya? Heeh. Khususnya teacher hanya sekedar menambahkan ya, yang guru ya. Iya. Terus kreator. Oke, coba di stop screen. Ini yang sudah masuk siapa ini? Course creator. Oh, oke. Baik. Saya paham. Coba Mbak Vina tadi ya. Kalau sekarang Mbak Vina, coba Mbak Vina. Mbak Vina, mana Mbak Vina tadi? Iya, Kak. Coba Mbak, dibuka lagi Mbak. Sudah bisa, Kak. Sudah bisa mengedit ya? Masih belum. Masih sama seperti tadi. Mbak Vina. Tadi ini sudah saya kasih status course creator. Oh, belum saya save. Sorry. Coba Mbak Vina, lagi Mbak Vina. Coba di share screen Mbak. Bisa ya? Iya, sudah bisa. Coba yang di sebelah kiri. Coba tolong di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri sekali diturunin Mbak, yang bagian pengelolaan kelas. Saya mau lihat yang bawah sekalinya, ada nggak? Muncul nggak? Jadi bagian sini, diturunin. Oke, dadah. Baik, coba jadi teman-teman kakak ulangi ya, karena ini sudah sore, ini yang mungkin yang terakhir. Coba di stop dulu Mbak. Khusus untuk yang pada saat tadi pembuatan gini nih, ini
Eh, mana tadi ya? Terus untuk yang edit setting, nah nanti satu orang yang guru itu tadi kakak ajarkan yang bukan ini ding, sorry, ini more user PKDA ya, enroll method dibuat lagi tadi di add method, ini kita klik setting. Nah ini defaultnya teman-teman itu sebagai course creator. Jadi biar semuanya nanti bisa mengedit. Paham ya? Aduh. Paham ya? Untuk semuanya nanti biar bisa mengedit teman-teman ya. Ini karena tidak kakak masukkan satu persatu, sebenarnya biar teman-teman bisa ada pengalaman untuk yang apa ya, untuk mengelola, memasukkan self enrollment untuk teman-teman yang lain. Paham ya? Nah, nanti teman-teman yang masuk kelas itu nanti dia akan sebagai course creator khusus untuk di kelas yang di kelompok teman-teman. Nah, nanti itu yang bisa teman-teman untuk mengedit keseluruhan yang ada di sini. Masih bisa ya Mbak Pina untuk mengedit ini? Halo Bisa. Mbak Pina. Iya, Oke. bisa. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mau masuk jam 5. Mohon maaf tadi ada banyak gangguan. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Terkait kelompok, ini tolong untuk semuanya bekerja sama untuk membuat karena yang paling banyak PR-nya itu di SPADA. Karena teman-teman harus men-setting self enrollment-nya, terus mengatur topiknya, mengatur section-nya, mengatur materinya, karena ada 8 orang, misalnya dibagilah. Satu orang itu section berapa, nah ini kan ada 8 topik nih. Bagilah pas satu orang itu satu topik. Nanti harus ada keaktifan juga di dalam kelas padanya. Paham ya? Siapa tadi yang mencatat? Ada yang mencatat tadi ya? Siapa tadi, Mbak Latifah atau siapa tadi ada? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pertemuan minggu depan kalau bisa sudah semua ya. Ya sampai UAS lah. Sampai UAS. Tapi ini tetap kakak pantau. Nanti kakak yang untuk ibaratnya itu memberikan penilaian tugasnya ke Ibu, setoran nilai ke Ibu Mariati. Paham? Mbak Mufti, Mbak Citra, Mbak Vina, Latifah, Tasya, ini siapa nih? Masih banyak nih yang on cam ya. Mas Gian, oke, terima kasih Mbak Zaidatul, yang teman-teman yang masih stay dan yang on cam, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti di WA saja. Kalau mewakili Mbak siapa tadi? Mbak Latifah dan Mbak Febi. Ini setelah ini nanti kakak akan masukkan ini ya, teman-teman. Yang kakak tandai aktif. Nah ini tolong konfirmasi dulu Mbak Denia. Saya minta emailnya Mbak. Saya sudah konfirmasi ke Mbak Febi, Pak. Dikirim di chat aja Mbak emailnya Mbak. Oh ya.
Ini yang kakak tambahkan, ya, yang kakak tandai. Tolong nanti malam itu dicek di Spada, akan kakak masukkan sebagai course creator. Setelah jadi course creator, tugas pertamanya itu harus mengatur self enrollment, dan self enrollment-nya itu di-share ke teman-teman. Kalau setelah itu sudah teman-temannya semua masuk, barulah nanti disilakan diedit sesuka hati, didesain sebagus mungkin kelas yang sudah kakak sediakan. Paham ya? Nanti link ini kakak sekitar jam, tolong diingatkan Mbak, siapa tadi yang nanya? Mbak Feby ya, nanti untuk link Zoom-nya menyusul ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas, semoga pada saat pembuatan tugasnya padanya nggak error ya. Kalaupun error ya ditunggu saja, biar sampai dia selesai errornya baru dibuat lagi. Mohon untuk semua berpartisipasi dalam pembuatan kelas, baik itu kelas Edmodo maupun di kelas Spada, karena ini akan menjadi salah satu penilaian untuk UAS nantinya. Jadi jangan teman-teman asal aja buatnya, ini karena untuk pengalaman teman-teman juga. Pada nantinya misal mungkin ada yang mau jadi seorang guru, atau ya syukur kalau ada yang mau jadi guru, kalau yang tidak ya paling tidak memberikan pengalaman, oh seperti ini mengelola kelas di LMS. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf atas waktu yang sering berubah, ada ya sedikit gangguan, mohon maaf apabila ada juga yang kurang berkenan atau kurang puas dari pemaparan materi kakak, karena ya mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak.